10 gadis kecil 9 kaya, dan satu lagi tinggal di villa. Tapi aku muda dan tak tahu betapa enaknya hidup enak. Lulus 10 tahun. Aku pegang gaji mati 1.800 yuan. Di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab mengunyah roti kukus dingin. Baru teringat, waktu kuliah, anak perempuan kaya yang selalu nangis-nangis ingin menafkahi aku. Bayi susu. Waktu itu aku gengsi. Hidup sengsara. Merasa pria tak boleh hidup enak. Tanpa ragu menolaknya. Membuatnya patah hati. Langsung pergi ke luar negeri. Tepat saat aku makan roti kukus dingin, wajah penuh penyesalan. Tiba-tiba tersedak sepotong roti kukus. Tenggorokan. Rasa tercekik datang. Membuka mata lagi. Aku menemukan diri kembali ke masa kuliah. Lin Fen, jangan tidur lagi. Suara perempuan menangis. Imut dan menggemaskan di samping terus memanggil. Aku mengerutkan kening. Pikiran kacau. Ini dibawa kemana? Roti kukus setengah berjamur kumana? Kok sekarang ada gadis cantik luar biasa, dengan mata merah memelas, memandang wajah putih dan lembut di depan. Aku terkejut. Sulit dipercaya. Ini si pengikut yang selalu nempel di belakangku zaman kuliah. Bahkan bersumpah ingin menafkahiku. Si sugar mommy kecil bayi susu. Aku ternyata terlahir kembali. Lin Fen, kamu tidur sampai linglungnya. Bayi susu matanya berkilau air mata. Hati-hati menarik ujung bajuku. Sudah kubilang, jangan pergi bagi-bagi flyer. Kamu tidak mau dengar. Sampai pingsan karena head stroke. Bayi susu menyunggingkan bibir. Agak sakit hati. Agak marah juga. Translate_text. Kalau kamu benar-benar kekurangan uang, kamu bisa magang di perusahaan ayahku. Dia menatapku dengan agak gugup. Diam-diam mengamati ekspresiku. Takut melukai harga diriku yang menyedihkan. Membuatku tidak senang. Kamu tenang saja. Gajinya tidak lebih rendah dari tempat lain. Masa magang 100.000 sebulan. Setelah jadi karyawan tetap 300.000. Libur Sabtu Minggu. Cukup absen setiap hari saja. Aku langsung melompat dari bangku. Membelalak memandang bayi susu. Apa aku tidak sedang bermimpi? Hidup sebelumnya kerja keras sampai usia 30 tahun. Gaji bulanan baru 1.800. Si wanita kaya ini langsung menawarkan 100.000. Terlalu sedikit. Bayi susu melihatku diam. Cepat-cepat hampir menangis. Lin Fen, jangan marah dulu. Ini hanya gaji magang kan. Asal kamu setuju jadi karyawan tetap. Bonus akhir tahun akan dibelikan Porsche. Agar kamu mudah pergi pulang kerja? Baik tidak. Melihat tatapan memohon bayi susu yang merendah. Aku mencubit pahaku sendiri keras-keras. Sakit? Benar-benar sakit. Ini bukan mimpi. Persetan dengan kesombongan. Persetan dengan harga diri. Aku bahkan sudah makan roti berjamur. Mau muka lagi untuk apa? Susu, aku setuju denganmu. Aku menggenggam erat tangan kecilnya yang lembut. Dengan tatapan mantap. Lin Fen, ini kuberikan padamu. Bayi susu tertegun. Sepertinya tidak menyangka aku akan setuju dengan mudah kali ini. Detik berikutnya dia langsung menerjang ke pelukanku dengan gembira. Air mata menitik satu-satu. Sungguh. Lin Fen, akhirnya kamu mau menerimaku. Kamu tahu tidak sudah berapa lama aku menunggu hari ini. Gadis lembut dalam pelukan. Mencium aroma mawar di rambutnya. Hatiku berbunga-bunga. Ini baru perlakuan yang pantas untuk orang yang terlahir kembali. Siang itu dia langsung membawaku ke pusat perbelanjaan termewah di pusat kota. Setelan jas merek ternama dari ujung kepala hingga ujung kaki, sepatu sneaker edisi terbatas, Rolex Submariner senilai ratusan juta rupiah. Tanpa berkedip sedikit pun, semua diatur untukku. Melihat diriku yang baru dan tampan memesona di cermin, aku merasa seperti melayang. Lin Fen-ku tampan sekali pakai jas. Bayi susu berdiri di belakangku, membenarkan dasiku. Matanya terpaku pada wajahku dengan pandangan terpesona. Tapi tepat saat itu, melalui cermin kulihat kilasan keanehan dalam pandangannya. Itu adalah pandangan yang sangat kompleks. Seperti sedang memandangku, tapi juga seperti melihat orang lain yang jauh melalui diriku. Dan saat jarinya tanpa sengaja menyentuh dada kiriku, bahkan gemetar sedikit. Napasnya menjadi tersengal-sengal. Susu? Kamu kenapa? Aku berbalik dan memandinya dengan bingung. Dia tersadar tiba-tiba. Kepanikan sekilas terlihat di matanya. Lalu merekah dengan senyum manis. Tidak apa. Hanya merasa kamu terlalu tampan. Ngomong-ngomong, Lin Fen mau masuk kerja di perusahaan ayahku. Perlu laporan pemeriksaan kesehatan detail, khususnya tentang jantung. Besok aku temani kamu ke rumah sakit pribadi keluarga kami untuk pemeriksaan lengkap. Boleh kan? Pemeriksaan kesehatan? Untuk kerja perlu periksa jantung juga. Aku tertegun sebentar. Aduh, ini peraturan perusahaan. Perlakuan untuk eksekutif memang harus diperiksa. Dan semuanya gratis? Loh, anggap saja sebagai perhatian untuk kesehatanmu. Dia menggoyang lenganku sambil bergaya manja. Melihat senyum polos dan lugunya, keraguanku langsung hilang. Lagi pula gratis? Periksa saja ya. Aku tenggelam dalam kegembiraan menjadi kaya mendadak. Sama sekali tidak memperhatikan saat bayi susu berbalik untuk membayar. Ujung bibirnya melengkung dengan senyum mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Keesokan harinya, bayi susu sendiri mengemudikan Porsche Panamera yang baru saja diambil, membawaku ke rumah sakit pribadi di bawah grup bayi. Begitu masuk, Translate_text. Kepala rumah sakit sendiri yang keluar menyambut, membungkuk hormat pada bayi susu. Nona besar. Ruang pemeriksaan VIP yang Anda minta sudah disiapkan. Tim ahli semua sedang siaga. Aku dalam hati merasa takjub. Pengaturan ini terlalu berlebihan. Ini hanya pemeriksaan kesehatan masuk kerja saja. Perlu seluruh tim ahli? Proses pemeriksaan selanjutnya sangat rumit. Mengambil darah, melakukan USG. Bahkan melakukan MRI dada yang sangat presisi. Beberapa ahli beruban mengelilingi kepalaku dan berbisik-bisik. Sorot mata mereka memancarkan kegilaan yang membuatku sangat tidak nyaman. Seperti sedang melihat karya seni yang sempurna. Bagaimana?
Dekan Li, Bai Susu menarik kepala rumah sakit ke sudut koridor, bertanya dengan suara rendah. Kebetulan aku kembali dari Thailand. Dengan penasaran menyondongkan telinga di balik sudut. Nona besar, keajaiban, sungguh keajaiban. Suara Dekan Li tak bisa menahan kegembiraan. Semua indikator cocok sempurna. Tingkat keberhasilan pencocokan mencapai 99,9% dan jantungnya sangat sehat, kuat dan berdaya. Pasti bisa bertahan menjalani operasi. Pencocokan? Operasi jantung, kepalaku berdengung. Seperti disambar petir. Apa yang mereka bicarakan? Siapa yang akan dioperasi? Bagus sekali. Suara Bai Susu bahkan terdengar terseduh-seduh. Achen akan selamat. Achenku, akhirnya akan selamat. Siapa Achen? Aku menutup mulutku erat-erat, berusaha menekan jantung yang berdebar kencang. Dingin yang menusuk tulang merambat dari kaki ke ubun-ubun. Aku teringat kemarin di mall. Dia memandang wajahku dengan penuh kekaguman, tapi jarinya mengelus dada kiriku. Dia sama sekali tidak melihatku. Dia sedang melihat jantung ini. Dengan panik, aku mengeluarkan ponsel. Achen beberapa detik kemudian, sebuah postingan lama dari 3 tahun yang lalu muncul. Putri grup Bai, pacar Gu Xingchen tiba-tiba mengalami gagal jantung parah. Mendesak butuh jantung yang cocok. Postingannya disertai sebuah foto. Pria dalam foto itu wajahnya pucat, tapi memiliki wajah yang mirip 8% dengan saya. Aku akhirnya mengerti sesuatu. Dirawat sebulan 100.000. Porsche apa? Semua kemesraan itu palsu. Alasan dia terus membuntuti saya, karena saya hanyalah cawan kultur organ berjalan. Adalah donor jantung untuk White Moonlight-nya. Aku berbalik mendadak, ingin melarikan diri dari sarang iblis ini. Lin Fen? Apa yang kau lakukan berdiri di sana? Tiba-tiba suara Bai Susu yang dingin terdengar dari belakang. Aku memutar kepala dengan kaku. Bai Susu berdiri di ujung koridor, memandangku dengan dingin. Wajah yang tadinya polos dan menggemaskan, sekarang memancarkan aura menakutkan yang mencekik. Beberapa bodyguard hitam bertubuh kekar. Entah sejak kapan sudah menutup jalan keluar koridor. Kalian mau apa? Aku mundur selangkah demi selangkah. Suara bergetar di luar kendali. Bai Susu, aku sudah dengar semuanya. Kau bukan benar-benar mau aku magang di perusahaan keluargamu. Kau menginginkan nyawaku. Bai Susu menghela napas. Topeng di wajahnya benar-benar terbuka, berganti dengan ekspresi merendahkan yang sombong. Kalau sudah dengar semuanya, aku juga tidak perlu berpura-pura lagi. Dia berjalan mendekatiku dengan suara sepatu hak tingginya. Pandangan seperti melihat semut Lin Fen. Kau pikir kau ini apa? Si miskin melarat yang bahkan makan saja tidak mampu. Pantaskah aku yang mendekatimu? Kalau bukan karena kebetulan jantungmu cocok sempurna dengan Aceng. Kau melirikku saja, sudah membuatku muak. Ini pembunuhan. Ini melanggar hukum. Aku berteriak marah mendorongnya keras. Berusaha keras lari keluar, tapi belum lari 2 langkah. 2 pengawal pribadi ditekan kuat-kuat ke lantai. Wajahku menempel pada ubin dingin yang keras. Putus asa berjuang melawan secara ilegal. Di kota Haicheng, keluarga Baiku adalah Raja Bai Susu. Berjongkok dan meraih rambutku dengan kasar. Memaksaku untuk menatapnya. Lin Fen? Serahkan jantungmu dengan patuh. Aku akan memberikan 10 juta kepada orang tuamu sebagai santunan. Kalau tidak hanya kamu yang mati. Ayahmu yang cacat dan masih bertani di desa juga tidak akan bertahan. Sampai besok Bai Susu. Dasar binatang kamu. Aku bahkan sebagai hantu tidak akan melepaskanmu. Mataku memerah darah. Mengutuk dengan gila-gilaan. Terlahir kembali di kehidupan ini. Kupikir telah mendapatkan cahaya. Tapi tidak menyangka langsung memasuki neraka. Bawa ke ruang operasi bawah tanah. Segera persiapkan pengangkatan organ hidup. Bai Susu berdiri. Mengeluarkan sapu tangan. Dengan jijik mengelap tangannya. Seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Jarum suntik dingin menembus leherku. Sensasi anestesi yang kuat. Secara instan merampas kesadaranku. 1 detik terakhir sebelum terjerumus dalam kegelapan. Kulihat lampu operasi putih pucat menyala. Pisau bedah yang tajam sudah tergantung di dada kiriku. Suara instrumen yang menusuk. Suara EKG bergema di telinga. Aku membuka mataku dengan keras. Terengah-engah memburu nafas. Dada terasa sakit seperti terkoyak. Kulihat ke bawah. Dada kiri dibalut perban tebal. Sedikit merembes darah yang menyilaukan. Aku tidak mati. Jantungku masih berdetak. Sudah sadar suara pria serak dan rendah terdengar dari bayangan. Dengan susah payah aku memutar kepala. Hanya melihat seorang pria mengenakan baju pasien. Wajah pucat seperti kertas duduk di kursi roda. Wajah itu ternyata adalah Gu Xingchen di foto. Kamu tidak mengambil jantungku? Tanyaku lemah. Gu Xingchen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak secara gila. Translate_text tertawa sampai dada terasa sakit. Bahkan batuk sampai keluar bercak darah. Bagaimana cara menggantinya? Susu. Wanita bodoh itu tertipu oleh dokter-dokter kampungan. Sama sekali tidak tahu. Jantungmu meski cocok dengan tipe saya, tapi membawa gen penolakan tersembunyi yang langka. Jika dipaksakan transplantasi, saya justru akan mati lebih cepat. Saya terdiam. Lalu hati dipenuhi kegembiraan luar biasa. Langit tidak mau menghancurkan saya. Jadi sekarang kamu tidak berguna bagi saya. Gu Xingchen mendorong kursi roda mendekat. Matanya berkilau dengan cahaya jahat. Tapi saya punya satu kebiasaan buruk. Saya benci orang yang memiliki wajah mirip dengan saya. Lebih membenci Susu. Untuk menyelamatkan saya, berakting merendahkan diri padamu. Tiba-tiba muncul gunting medis berkilau dingin di tangannya. Kalau jantung tidak bisa dipakai, maka tinggalkan sepasang matamu. Sebagai kompensasi untukku, dia tiba-tiba mengangkat guntingnya, menujam keras ke arah mata saya, pada saat hidup dan mati. Kekuatan brutal dari 10 tahun bergumul di lapisan bawah kehidupan sebelumnya langsung meledak. Efek obat bius belum sepenuhnya hilang, tapi saya mengerat gigi kuat-kuat. Dengan cepat memiringkan kepala, gunting menyambar pipi saya, menusuk bantal. Saya menahan sakit yang luar biasa di dada, mencabut jarum infus di punggung tangan. Balik tangan mencekik leher Gu Xingchen rata-rata. Lepaskan saya. Gu Xingchen bergerak keras.
Jantung yang sudah lemah tak sanggup menahan aktivitas keras seperti ini. Wajahnya langsung berubah merah keunguan. Bai Susu ingin nyawaku. Kamu juga ingin nyawaku. Memangnya aku ini dibuat dari tanah? Mata saya memerah. Kekuatan tangan terus bertambah. Tepat ketika Gu Xingchen melotot hampir kehabisan napas. Pintu kamar pasien dibanting terbuka. Bai Susu berlari masuk. Melihat pemandangan ini. Translate_text Lin Fen, kau gila. Lepaskan dia segera. Bai Susu berlari seperti orang gila. Mengambil vas bunga di samping. Langsung melemparkannya ke kepalaku. Berak vas bunga pecah. Darah mengalir dari dahiku masuk ke mata. Pandangan menjadi merah darah. Tapi aku tidak melepaskan genggamanku. Malah menahan Gu Xingchen di depanku. Tanpa sadar tanganku memegang pecahan kaca tajam. Menekan kuat di arteri besar Gu Xingchen. Jangan mendekat. Jika mendekat lagi, aku akan langsung memotong lehernya. Aku berteriak dengan suara serak. Seperti binatang yang terpojok. Bai Susu gemetar ketakutan. Air mata bercucuran. Lin Fen jangan gegabah. Asal kau melepaskan Achen. Aku jamin kau bisa pergi dengan aman. Aku kasih uang. Kasih banyak uang. Persetan dengan uangmu. Aku meludahkan air liur berdarah. Bai Susu. Kau pikir semua orang adalah babi dan anjing yang bisa kau jual beli semaumu? Bodyguard di luar mendengar keributan masuk bergegas. Mengeluarkan tongkat lipat. Mengepungku dari semua sisi. Mundur. Semua mundur. Bai Susu berteriak memerintahkan bodyguard. Takut pecahan kaca di tanganku akan menggorok leher orang yang dicintainya. Aku menyandera Gu Xingchen. Perlahan-lahan bergerak susah payah keluar ruang perawatan. Luka di dadaku sudah terbuka. Darah mengotori baju pasien. Setiap langkah terasa seperti menari di atas pisau. Tapi aku tahu, asal aku melepaskan genggamanku, hari ini pasti mati. Lin Fen, kau tidak bisa kabur. Gu Xingchen terengah-engah lemah. Sudut mulutnya menyungging senyum dingin yang jahat. Di Hai Cheng menghina keluarga Bai. Kau tidak bisa kabur. Orang tuamu, semua kerabatmu akan ikut mati untukmu. Translate_text. Potongan kaca di tanganku sedikit ditekan. Di leher Gu Xingchen segera merembes jejak darah. Bai Susu berteriak Lin Fen. Berani-beraninya kau melukai satu helai rambutnya. Aku akan mencincang seluruh keluargamu sampai hancur. Aku menyeringai dingin. Akhirnya mundur sampai ke pintu lift. Pintu lift terbuka. Dengan keras kuda tendang Gu Xingchen ke arah Bai Susu dan para pengawal. Lalu cepat menekan tombol tutup. Boom, pintu lift menutup dengan keras di depan mataku. Mengisolasi sepenuhnya teriakan kutukan tajam Bai Susu. Punggungku bersandar pada kabin logam yang dingin. Kedua kaki langsung kehilangan semua tenaga. Meluncur ke bawah dinding dan duduk di lantai. Perban yang melilit dada sudah lama basah oleh darah. Cairan merah tua menetes dari ujung baju ke lantai stainless steel. Mengerikan. Mencabik-cabik sarafku dengan gila. Aku mengatupkan gigi. Menatap mati layar penunjuk lantai di atas lift. Angka merah turun dengan drastis. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ding. Lift berhenti stabil di ruang parkir bawah tanah saat pintu terbuka. Angin silang yang lembab dan dingin langsung menerobos masuk. Aku berusaha keras berdiri. Pandangan dengan cepat menyapu ruang parkir yang kosong. Tidak jauh dari situ terparkir truk pengangkut linen medis yang terbuka. Bak truk dipenuhi spray berdarah. Baju steril bekas dan berbagai limbah medis. Kuangkat spray steril cadangan dari sudut lift di atas kereta dorong. Kedua tangan mengeluarkan tenaga melilitkannya melewati bahu, mengikat dada dengan kencang. Luka yang terbuka diikat, ditarik sekuat tenaga. Rasa sakit yang hebat membuatku menarik napas tajam. Penglihatan berkunang-kunang. Keringat dingin langsung membasahi punggung. Tidak ada waktu untuk bernapas. Aku tersandung-sandung keluar dari lift. Langsung terjun ke dalam truk linen yang menyebarkan bau disinfektan menyengat. Baru saja menutupi kepala dengan dua jubah operasi penuh noda darah. Suara langkah kaki yang berantakan datang dari segala arah. Blokir semua pintu keluar. Jangan sampai seekor lalat pun keluar. Jangan sampai melukai jantungnya. Teriakan kasar para pengawal bergema di garasi yang kosong. Membawa tekanan yang membuat sesak napas. Diikuti oleh suara gonggongan anjing yang mengerikan tiba-tiba terdengar. Anjing pelacak keluarga Bai. Bahkan telah menyiapkan anjing anti ledakan profesional di garasi bawah tanah rumah sakit. Aku meringkuk di lapisan paling bawah troli linen. Seluruh tubuh terkubur dalam limbah medis yang memualkan. Bahkan napas pun sengaja ditekan serendah mungkin. Suara gesekan cakar anjing di lantai semen semakin dekat, seperti menginjak gendang telingaku. Keringat dingin mengalir dari dahi, menetes di bulu mata. Sangat perih. Tiba-tiba punggung tanganku menyentuh benda persegi panjang yang keras. Aku menahan napas. Dengan hati-hati meraba-raba. Ternyata sebuah ponsel. Mungkin ditinggalkan sembarangan oleh perawat ceroboh saat mengirimkan spray. Aku menemukan tombol power di samping. Menekan lama, layar menyala dengan cahaya redup. Sistem Android lama. Bahkan tidak memiliki kunci sandi angka paling dasar. Tuhan tidak menutup semua jalan. Kenangan bekerja lembur di kubikel mengetik kode. Melakukan serangan dan pertahanan keamanan jaringan membanjiri otak seperti air bah. Memori otot programmer senior benar-benar bangkit saat ini. Aku cepat-cepat mengurangi kecerahan layar. Ujung jari melompat cepat di keyboard virtual. Membuka browser bawaan. Mengaktifkan mode pengembang. Memasukkan alamat IP gateway default yang sudah hafal di luar kepala. Jaringan perlindungan rumah sakit swasta ini terlihat tak tertembus. Di mataku tapi penuh celah seperti kertas. Guk. Gonggongan anjing pelacak sangat dekat. Suara napas anjing yang amis bahkan terdengar melalui troli linen. Cari di beberapa troli sebelah sana. Cepat bergerak. Langkah kaki pengawal semakin mendesak. Cepat.
Lebih cepat lagi, aku menggigit bibir bawah dengan keras, merasa rasa darah yang pekat. Ibu jari kedua tangan menjadi bayangan, melewati firewall luar, memanfaatkan celah injeksi SQL, langsung mendapatkan izin administrator tertinggi, berhasil masuk ke sistem kontrol internal rumah sakit. Modul kontrol yang padat muncul di layar. Kode hijau mengalir deras seperti air terjun di layar latar hitam. Tanpa ragu aku memilih sistem panggilan siaran seluruh rumah sakit. Langsung memodifikasi logika dasarnya. Dengan jembatan kode paksa ke pusat alarm kebakaran. Kondisi pemicu. Mengubah alarm lokal menjadi cakupan tanpa pandang bulu semua lantai. Menekan tombol enter. Klik jalankan. Kelima, suara alarm kebakaran setingkat serangan udara yang memekakan telinga. Seketika merobek kedamaian seluruh gedung. Kepala pancuran pemadam di atas kepala meledak bersamaan. Pilar air dingin mengucur deras seperti hujan lebat. Seketika membanjiri seluruh garasi bawah tanah. Apa yang terjadi? Kebakaran. Sistem alarm rusak. Apa yang dilakukan pusat kendali? Garasi langsung menjadi kacau balau. Suara alarm yang menusuk dan kabut air di mana-mana. Sama sekali menghancurkan pendengaran dan penciuman anjing pelacak. Beberapa anjing anti kerusuhan yang garang itu mengibaskan ekor mereka di genangan air sambil berputar-putar dengan gelisah, mengeluarkan suara rintihan. Para bodyguard terguyur sampai tidak bisa membuka mata, seperti lalat tanpa kepala saling bertabrakan. Kesempatan datang. Aku membuka spray kotor di atas kepala, meluncur keluar dari kereta linen seperti belut. Dengan perlindungan kabut air yang pekat, aku berlari cepat menyusur dinding. Di depan tempat setinggi 2 meter, ada ventilasi raksasa dengan jendela louvers setengah terbuka. Aku melompat keras dengan kedua tangan, mencengkeram erat tepi logam ventilasi. Luka di dada kembali terbuka. Darah hangat mengalir ke bawah perut, mewarnai merah celana. Aku mendengus kesakitan. Kedua lengan tiba-tiba mengeras, memaksa aku masuk ke dalam pipa sempit. Pipa dipenuhi debu tebal dan kotoran berminyak, membuatku ingin batuk. Aku menahan rasa gatal di tenggorokan, menggunakan tangan dan kaki, seperti tikus di selokan. Merangkak mati-matian ke depan dalam kegelapan. Dari bawah terus terdengar jeritan panik pasien dan staf medis. Suara dorong-dorongan. Rumah sakit swasta bayi telah sepenuhnya lumpuh. Translate_text terjebak dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Merangkak sekitar 5 menit. Cahaya redup muncul di depan. Adalah pintu keluar ruang peralatan di ujung lain garasi. Kutendang jendela louvers yang longgar, langsung melompat ke bawah. Kaki baru mendarat, bahkan belum sempat mantap berdiri. Aduh! Sosok manusia menabrakku dengan keras. Terhantam daya bentur besarku hingga terjatuh terduduk. Kupandangi baik-baik. Ternyata Direktur Lee. Si tua ini sedang membawa koper dokumen berkode hitam. Dengan panik berlari ke arah Mercedes Maybach anti peluru. Mungkin takut api menjalar. Bersiap kabur membawa harta berharga. Direktur Lee jatuh terjungkal. Koper memantul di lantai dan terbuka, berserbat batang emas dan beberapa paspor asing. Dia mengangkat kepala dengan geram, tepat berhadapan dengan mataku yang penuh urat darah. Direktur Lee terdiam, daging gemuk di wajahnya bergetar keras. Pandangannya turun mengikuti seragam rumah sakitku yang berlumuran darah. Akhirnya menatap tajam ke kakiku, ke sepatu AJ edisi terbatas putih bersih, yang baru dibeli kemarin. Lin Fen, itu kamu, Direktur Lee. Berteriak seperti kucing yang terinjak ekornya. Suaranya menusuk, seperti kuku menggores papan tulis. Dia menjauh sambil merangkak, berteriak sekuat tenaga. Orang? Bantuan, di sini, dia di sini. Beberapa bodyguard yang sedang mencari dalam kabut air dari jauh mendengar suara langsung menghunus tongkat besi, menerjang dengan garang. Aku terjepit di sudut mati ruang peralatan. Di belakang adalah dinding penahan beban yang dingin. Kiri kanan adalah kereta alat medis berat. Tidak bisa kabur dalam situasi terjepit. Pandanganku menyapu seperti radar ke kereta darurat di samping. Di atasnya tergeletak jelas sebuah defibrilator medis berdaya tinggi. Dan di samping kereta adalah katup transfer oksigen pus seluruh garasi bawah tanah. Aku langsung meraih kedua elektroda defibrilator. Jempol menekan keras tombol pengisian daya maksimum. Defibrilator pertama mengeluarkan suara isyarat pengisian frekuensi tinggi yang menusuk. Aku berbalik dengan cepat, menempelkan kedua elektroda yang berkilauan dengan busur listrik tegangan tinggi biru. Kuat di dinding pipa logam katup transfer oksigen berhenti. Mataku melotot marah, meneriakkan keras kepada Direktur Lee dan para bodyguard yang mendekat. Coba maju satu langkah lagi. Para bodyguard langsung mengerem langkah, saling pandang. Sesaat tidak berani mendekat. Direktur Lee melihat jelas gerakanku. Gemetar hebat lemak di wajahnya ketakutan. Bola matanya hampir melotot keluar. Kamu gila. Itu oksigen murni. Percikan api tegangan tinggi. Begitu menembus pipa akan menyebabkan ledakan beruntun. Suara Direktur Lee gemetar seperti daun di angin. Dengan nada tangis yang kental. Aku membuka mulut, memamerkan senyum mengerikan penuh darah. Kalau begitu mati bersama. Urat tangan menonjol keras. Bersiap menekan tombol pelepasan sengatan listrik. Paling-paling, hari ini meledakkan seluruh gedung. Naik ke surga membawa kalian para bajingan ini sebagai pengiringku. Jangan. Direktur Lee ketakutan sampai lemah kedua kakinya. Langsung bersujud di lantai. Selangkangan langsung merembes genangan cairan kuning mencurigakan, mengeluarkan bau anyir amis. Mundur, semua mundur. Direktur Lee melambaikan tangan gila-gilaan ke para bodyguard. Suara berubah melengking pilu. Dia orang gila. Cepat mundur kalau terjadi sesuatu. Kalian sanggup tanggung jawab. Para bodyguard menelan ludah. Tangan memegang tongkat besi gemetar ringan. Tanpa sadar mundur ke belakang. Dengan terpaksa membuka jalan. Aku menatap mereka tak bergerak. Tangan mengangkat defibrilator. Selangkah demi selangkah bergerak ke arah pintu jalur pemadam di samping. Braak. Kuku menghancurkan kaca penguat di pintu pemadam. Balik tangan melemparkan defibrilator berat ke arah wajah Direktur Lee. Direktur Lee tidak sempat menghindar. Translate_text
Terduduk menjerit dengan hidung berdarah tertutup. Memanfaatkan momen mereka menghindar, aku menyelamatkan diri ke ruang tangga. Saat ini suara alarm masih meraung tak terkendali, memekakan telinga. Ruang tangga dipenuhi pasien dan keluarga yang evakuasi panik. Ada yang mengenakan baju pasien, ada yang mengangkat infus, bahkan ada yang meninggalkan kursi roda. Teriakan, dorong-dorongan bersahut-sahutan. Situasi benar-benar di luar kendali. Kusambar jubah putih yang tergantung di rak pakaian sebelah. Kusampirkan di badan untuk menutupi noda darah. Menunduk menyatu dengan kerumunan orang yang bergerak deras. Para bodyguard mengejar ke ruang tangga, tapi benar-benar terhalang oleh kerumunan. Jalan. Minggir semua, minggir bang. Hei, urusan keluarga Bai. Teriakan bodyguard segera tenggelam dalam sumpah serapah kerumunan. Aku mengikuti kerumunan tersandung-sandung menerobos lobi lantai 1. Saat mendorong pintu kaca rumah sakit, sinar matahari menyilaukan membuatku tak bisa membuka mata. Aku hambat langkah. Ku sengaja memilih gang sempit tanpa CCTV. Paru-paru berdesah seperti pompa angin. Setiap berlari satu langkah, dada terasa seperti terkoyak. Tak tahu sudah berlari sejauh apa, hingga suara sirene di belakang benar-benar tak terdengar. Ku berbelok ke gang belakang tersembunyi penuh tempat sampah. Setelah memastikan tak ada pengejar, kakiku lemas. Bersandar di dinding batu berlumut lalu melorot duduk. Terengah-engah rakus, menghirup udara kotor namun bebas. Selamat, aku Lin Fen. Akhirnya berhasil kabur dari sarang iblis yang melahap manusia tanpa meninggalkan tulang itu. Lirik dadaku. Jubah putih sudah ternoda darah segar. Mengerikan. Harus cepat cari klinik gelap untuk obati luka, atau bisa mati kehabisan darah. Persis saat kusiapkan diri menyangga dinding untuk berdiri, ponsel tua yang kuselipkan di saku celana tiba-tiba bergetar hebat. Suara ini terdengar menusuk seperti lonceng kematian. Saya mengeluarkan ponsel. Di layar berkedip sejumlah nomor asing tanpa catatan. Jantung saya berdegup kencang. Ponsel ini bahkan tidak memiliki kartu SIM. Hanya bisa terhubung ke wifi publik di sekitar rumah sakit. Bagaimana mungkin mereka bisa melacak dan menelepon dengan tepat? Saya menatap layar dengan intens. Jari saya menggantung di atas tombol menerima. Gemetar ringan, mengambil napas dalam-dalam. Saya dengan cepat menggesek tombol menerima, menempelkan ponsel ke telinga. Dari receiver terdengar suara tertawa mengerikan yang membuat bulu kuduk merinding. Kemudian, suara bayi susu yang menusuk hingga ke tulang, masuk ke telinga saya seperti ular berbisa. Lari cukup cepat ya. Suaranya perlahan dan tenang, penuh dengan ejekan dan kekejaman yang sombong. Coba tebak. Orang yang saya kirim ke desa untuk menjemput orang tuamu, sekarang sudah sampai mana? Saat itu juga saya menggenggam ponsel dengan erat. Buku-buku jari memutih karena terlalu kuat. Mengambil napas dalam-dalam. Otak bekerja dengan cepat. Dari Haicheng ke desa asalku, Desa Linjia. Jalan tol tercepat pun butuh 4 jam. Saya melarikan diri dari meja operasi. Sampai sekarang tidak sampai 1 jam penuh. Bayi susu sedang membohongiku. Bayi susu? Simpan saja trikmu itu. Saya tertawa sinis. Kau ingin menyakiti orang tuaku? Lihat dulu apakah orangmu punya nyawa untuk masuk desa. Saya langsung mematikan telepon, mencabut baterai. Hancur berkeping-keping, berbalik dan berlari keluar dari gang. Memasukkan kartu telepon bekas yang saya ambil dari rumah sakit, menghubungi telepon kepala desa. Halo, siapa ya? Dari seberang telepon terdengar suara kasar kepala desa. Paman 6, ini saya, Lin Fen. Saya menurunkan suara, berbicara dengan cepat. Singkat saja, ada sekelompok penipu skema piramida yang mengincar desa kita. Penipu apa? Menyamar sebagai bos besar bagi mereka. Mengendarai mobil mewah bersiap masuk desa untuk menculik orang tua dan mengambil ginjal. Aku sengaja membesar-besarkan masalah ke arah yang paling serius. Menghadapi preman seperti ini, harus menggunakan cara yang paling primitif. Tidak masuk akal. Paman Liu yang berwatak keras, langsung meledak. Berani berbuat onar di desa Lin. Sudah muak hidup. Paman Liu, kau cepat pukul gong tembaga. Kumpulkan semua pria muda dan kuat di desa. Bawa cangkul, sekop. Tutup rapat jalan semen satu-satunya di pintu masuk desa. Kalau lihat mobil gelap plat luar daerah langsung hancurkan. Jangan sungkan. Lalu langsung laporkan polisi. Bilang saja ketemu penjual orang. Anak baik serahkan padaku. Laki-laki desa kita belum pernah takut pada siapa yang menutup telepon. Aku menarik napas lega. Desa Lin dikelilingi gunung di 3 sisi. Watak penduduknya keras. Para bodyguard keluarga bayi yang berkemeja dan berkacamata hitam. Sampai di sana pasti tidak akan mendapat keuntungan. Keamanan orang tua untuk sementara terjamin. Selanjutnya giliranku membalas. Aku menutup dada yang mengeluarkan darah. Terhuyung-huyung melalui beberapa jalan tua. Menyelip ke warnet gelap bawah tanah yang beraroma mie instan dan rokok. Melemparkan 2 lembar uang ratusan yang kusut pada admin. Buka bilik. Jangan biarkan orang mengganggu. Admin bahkan tidak mengangkat kepala. Melemparkan sebuah kunci mengunci pintu bilik dari dalam. Aku meraih beberapa lembar tisu. Buru-buru membersihkan noda darah di dada. Mengikat perban dengan kencang kembali. Nyeri hebat membuat keningku berkeringat dingin. Tapi aku mengerat gigi bertahan. Menyalakan komputer dengan lancar membuka command prompt. Keluarga bayi menguasai Haicheng tanpa bukti yang benar-benar mematikan. Sulit menjatuhkan mereka. Yang kucari adalah sesuatu yang bisa membuat mereka hancur tak terselamatkan. Kedua tangan di atas keyboard berminyak menjadi bayangan samar. Teknologi peretas top kehidupan sebelumnya meledak secara menyeluruh. Target? Cloud pribadi Dekan Li dari rumah sakit swasta keluarga Bai. Si rubah tua itu saat melarikan diri, membawa emas dan paspor, pasti menyiapkan rencana cadangan. Beberapa menit kemudian, firewall jebol, tanam trojan, lewati verifikasi ganda, masuk ke direktori tersembunyi. Sebuah folder terenkripsi bernama Rencana B. Arsip Gongti langsung terlihat.
Bongkar, kata Sandi. Buka layar penuh warna darah. Buku pembukuan dan daftar korban. Langus menusuk mataku. Zhang, pria 22 tahun, kecocokan berhasil, bayar keluarga 300.000. Palsukan kematian kecelakaan mobil. Li, wanita 19 tahun, kornea mata diangkat, ditetapkan sebagai malpraktek medis, satu persatu mengerikan. Ini bukan rumah sakit. Aku tertawa sinis. Niat membunuh membanjiri mata. Bai Susu. Kali ini aku akan membuat semua anggota keluarga Bai mati tanpa kuburan. Cepat kemas semua file. Login enkripsi kekuatan tinggi. Aku bagi dokumen pembawa maut ini menjadi dua bagian. Satu dikirim anonim ke kepolisian kota Haicheng. Kepala polisi yang terkenal tegas dan tidak memihak. Satu lagi langsung dikirim ke keluarga Bai. Musuh bebuyutan di dunia bisnis, keluarga Shen, orang terkaya Haicheng. Keluarga Shen sudah lama ingin mencaplok grup Bai. Dengan bahan hitam selevel bom nuklir ini, mereka pasti akan menerkam seperti serigala lapar, menyobek keluarga Bai hingga hancur. Atur waktu pengiriman 2 jam kemudian. Cabut flash disk dari komputer. Genggam erat cadangan di tangan. Suara rem mendadak menembus dinding kedap suara ruang bawah tanah. Meledak di luar pintu warnet. Diikuti suara buka tutup pintu mobil yang padat. Bersihkan area. Tutup semua pintu depan dan belakang. Teriakan kasar bodyguard membuat pintu kaca berdengung. Warnet langsung kacau balau. Preman-preman yang sedang online mengumpat. Tapi langsung diam setelah melihat tongkat besi hitam. Aku menyipitkan mata. Melihat keluar melalui celah pintu bilik. Translate_text. Puluhan pria kekar berbaju hitam telah mengepung ruang utama warnet dengan rapi. Kerumunan orang membuka jalan. Bai Susu melangkah dengan sepatu hak tingginya yang elegan. Dikelilingi sekelompok orang, dia perlahan memasuki warnet. Di tangannya memegang perangkat yang mirip dengan pelacak base station. Titik merah berkedip di layar. Lin Fen, keluarlah. Bai Susu memandang sekeliling. Suaranya dingin dan tajam seperti pisau. Jangan sembunyi lagi. Sinyal ponselmu sudah kukunci sejak lama. Bahkan jika kau bersembunyi di lubang tikus, aku bisa menggali MU keluar. Aku menunduk melihat ponsel tua yang kuambil tadi di atas meja. Kecerobohan? Kekuatan keluarga Bai lebih besar dari yang kubayangkan. Bahkan bisa langsung mengakses data pertarungan. Tapi aku sama sekali tidak panik. Malah merasa faktor pertarungan dalam darahku terbakar dengan gila-gilaan. Tepat sekali, aku menarik jas lab putihku yang berlumuran darah. Sekejap menyepak pintu bilik. Braak. Pintu menghantam dinding dengan keras, mengeluarkan suara gemuruh. Semua pandangan langsung terpusat padaku. Aku menghadapi tatapan membunuh Bai Susu. Dengan santai keluar dari bilik mencariku. Sudut mulutku melengkung membentuk senyum ejekan. Sambil menyambar sebuah kursi. Duduk dengan sikap percaya diri. Nona Bai benar-benar bersusah payah. Membawa begitu banyak orang untuk mengajakku kembali minum teh. Bai Susu menatapku mati-matian. Seolah ingin mengiris tubuhku menjadi ribuan potong. Lin Fen. Kau benar-benar berani melukai Achen, menghancurkan rumah sakit, bahkan berani duduk di sini dengan sombongnya. Dia mengayunkan tangannya dengan keras. Patahkan tangan dan kakinya, asal jantungnya tetap utuh. Belasan bodyguard hitam segera mencengkeram tongkat lipat, menerjangku seperti serigala dan harimau. Lihat siapa yang berani menyentuh. Aku berdiri tiba-tiba, meneriakkan pekikan keras. Tangan kanan kuangkat tinggi 2 jari, menjepit sebuah flash disk perak. Dalam cahaya lampu yang redup, flash disk berkilau dengan kilau logam yang dingin. Translate_text, saling pandang. Bawa flash disk rusak nakut-nakuti siapa? Bai Susu mendesis mengejek. Kau kira itu bom ya? Ini bukan bom. Ini adalah panggilan kematian untuk keluarga Bai. Aku menatapnya dingin kata demi kata. Daftar detail 73 korban. Dan surat persetujuan pengangkatan organ hidup yang ditandatangani langsung dekan. Setiap sebut satu kata. Wajah Bai Susu pucat satu tingkat. Sampai akhirnya, seluruh tubuhnya seperti tersambar petir. Mundur terhuyung 2 langkah. Kau mengada-ada. Bagaimana mungkin kau dapatkan pertahanan cloud pribadi dengan Li ini? Seperti pertahanan kertas. Kukibaskan flash disk di tanganku berisi bukti lengkap. Sudah kukemas dan set pengiriman terjadwal. Penerimanya adalah kepala kepolisian kota yang tegas dan kepala keluarga Shen. Aku melangkah maju, menatap tajam mata Bai Susu. Asalkan aku kehilangan sehelai rambut hari ini, atau tidak membatalkan pengiriman dalam 2 jam. Seluruh anggota keluarga Bai, dari ayahmu sampai kalian semua akan mendekam di penjara. Seluruh grup perusahaan Bai, besok akan musnah sama sekali. Sunyi senyap di warnet sunyi bagai kuburan. Tangan para bodyguard memegang tongkat besi gemetaran. Tak ada yang berani melangkah maju lagi. Mereka hanya bekerja untuk uang. Tak ada yang mau ikut mati bersama keluarga Bai. Bai Susu menggigit bibirnya keras-keras. Darah merembes. Sama sekali tak disadarinya. Wajah cantiknya itu sekarang terdistorsi seperti iblis. Lin Fen. Kau berani mengerjai aku? Mengerjaimu? Ini disebut balas budi. Aku terus-menerus mencibir. Sekarang bawa anjing-anjingmu pergi dari Haicheng. Bai Susu menatapku tak berkedip. Tiba-tiba mendesis mengejek. Tawa semakin keras, memancarkan kegilaan yang membuat merinding. Kamu pikir dirimu itu siapa? Kamu pikir dengan flash disk rusak bisa mengancam keluarga Bai? Dia tiba-tiba menghentikan tawanya. Sorot matanya beracun seperti ular. Kamu pikir begini bisa mengalahkanku? Lihatlah layar besar di belakangmu. Aku mengerutkan kening, berbalik dengan cepat. Di tengah aula warnet, di layar LCD besar untuk siaran pertandingan e-sport, gambar tiba-tiba berganti. Judul merah saluran berita Haicheng muncul mencolok. Mencari buronan sangat berbahaya. Pasien gangguan jiwa kabur. Suara pembawa berita wanita yang serius bergema di aula. Pagi ini, rumah sakit jiwa Bai terjadi insiden kekerasan.
Pasien delusi berat Lin melukai petugas medis dengan pisau lalu kabur. Pasien ini memiliki kecenderungan kekerasan tinggi dan kepribadian antisosial. Di layar tampak foto KTP-ku yang diperbesar. Di sampingnya disertakan dokumen palsu. Diagnosis skizofrenia berat yang sempurna tanpa celah. Di atasnya tercap stempel merah rumah sakit Bai. Lihat, Bai Susu mendekatiku. Menurunkan suaranya. Nada penuh ejekan. Perkataan orang gila. Siapa yang akan percaya bukti-bukti yang kamu sebarkan? Hanya akan jadi omongan ngawur saat kambuh. Polisi bertemu orang gila berbahaya sepertimu. Bisa langsung ditembak mati di tempat. Bai Susu mundur selangkah. Beri perintah tegas pada para bodyguard. Tangkap orang gila ini hidup atau mati. Tangkap orang gila ini hidup atau mati. Begitu Bai Susu memberi perintah, belasan bodyguard hitam menerjang seperti serigala lapar. Tongkat besi menyayat udara, mengeluarkan suara mendesis menusuk. Aku berdiri di tempat tidak menghindar. Sudut bibir membentuk lengkungan dingin. Bai Susu polisi tidak percaya orang gila. Keluarga kaya Shen Haicheng juga tidak percaya. Baru saja selesai bicara. Bodyguard paling depan tiba-tiba berhenti. Tongkat besi tergantung setengah inci di atas kepalaku. Berhenti secara paksa. Wajah Bai Susu langsung berubah. Kamu pikir keluarga Shen melihat daftar ini akan peduli aku gila atau tidak? Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Melangkah mendekat langkah demi langkah. Keluarga Shen sedang kesulitan mencari alasan untuk mencaplok grup Bai. Asal bukti ini jatuh ke tangan mereka, keluarga Bai besok akan digerogoti sampai tulang-tulangnya. Bahkan ampasnya tak tersisa. Bai Susu menggigit giginya dengan keras. Kepanikan terpancar dari sorot matanya. Dia tahu aku memegang titik kelemahan sejati keluarga Bai. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bai Susu mengangkat tangan memberi isyarat pada pengawal untuk mundur. Suaranya dingin bagai es. Selesaikan secara pribadi. Aku menarik sebuah kursi dan duduk. Mengetuk-ngetuk meja. Besok pukul 10 pagi. Ruang rapat lantai atas gedung teknologi era di pusat kota Haicheng. Bawa Gu Xingchen. Bawa tim pengacaramu. Asal uangnya sesuai. Aku akan langsung menandatangani perjanjian donasi sukarela. Menyerahkan semua salinan asli cadangan padamu. Bai Susu terdiam sejenak. Lalu menyunggingkan tawa mengejek. Setelah sekian lama. Rupanya kau hanya ingin meminta lebih banyak uang. Dia memandangku dengan penuh penghinaan. Seperti melihat anjing liar yang mengibaskan ekor memohon belas kasihan. Aku setuju. Besok pukul 10 pagi. Temu di lantai atas gedung era. Lin Fan, kau cukup tahu diri. Orang kelas bawah harus punya kesadaran sebagai orang kelas bawah. Bai Susu menghentakkan sepatu hak tingginya. Membawa pengawal berbalik dan meninggalkan warnet dengan gegap gempita. Pintu tertutup kembali. Aku bersandar di sandaran kursi seperti kehabisan tenaga. Kasa di dada kembali mengeluarkan darah segar. Ikan sudah menyambar umpan. Tengah malam di sebuah klinik gelap bawah tanah di kawasan tua Haicheng. Aku menggigit sehelai handuk. Membiarkan orang berbaju hitam bermasker. Menjahit luka yang terbuka kembali dengan jarum dan benang kasar. Tanpa obat bius. Setiap jahitan terasa seperti menusuk jiwa. Setelah jahitan selesai, aku melempar beberapa lembar uang, mengambil ponsel bekas yang baru dibeli. Dengan terampil menggunakan IP pelompat menelepon nomor terenkripsi. Telepon berdering 3 kali. Translate_tag terangkat. Siapa? Suara Gu Xingchen yang lemah dan waspada terdengar. Ya Master Gu? Lama tidak berjumpa. Aku menekan suara. Nada suara dingin dan menyeramkan. Lin Fan. Kau gila berani menelepon. Gu Xingchen tiba-tiba menaikkan volume suaranya, disertai batuk-batuk hebat. Hemat tenagamu. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Aku tertawa dingin. Keluarga Bai akan segera hancur. Coba tebak sekali skandal terbongkar. Apa yang akan dilakukan Bai Susu? Sisi lain telepon tenggelam dalam keheningan total. Aku terus menambah tekanan. Setiap kata menusuk hati. Dia akan menimpakan semua tuduhan pada dirimu yang merupakan penerima manfaat terbesar. Kaulah dalangnya. Dia hanya bunga teratai putih tak bersalah yang dibutakan oleh permainan ini. Kaum kapitalis jauh lebih lihai memainkan. Kamu omong kosong. Susu tidak mungkin mengkhianatiku. Suara Gu Xingchen gemetar. Jelas sudah panik. Orang yang sangat egois. Selalu paling pertama mencurigai orang lain, bukan? Lalu mengapa dia tidak memberitahumu? Dia besok akan membawamu ke Times Building untuk menandatangani perjanjian. Aku langsung melemparkan bom besar. Besok pagi dia akan memaksamu menandatangani pernyataan pelepasan tanggung jawab asal sudah tanda tangan. Kamu adalah dalang utama dari seluruh rantai perdagangan organ. Ingin selamat, lakukan seperti yang kukatakan. Peristiwa rapat besok tidak memberi kesempatan Gu Xingchen membantah. Aku langsung menutup telepon. Drama anjing menggigit anjing akan segera dimainkan. Keesokan harinya pukul 10 pagi. Di pusat kota Haicheng dengan lalu lintas pejalan kaki terpadat. Times Technology Building lantai atas ruang rapat panorama nomor 1. Aku mengenakan hoodie hitam murahan. Duduk dengan sikap angkuh di ujung meja rapat panjang. Di belakang adalah dinding kaca satu arah raksasa sepanjang dinding. Braak. Pintu ganda kayu mahoni ruang rapat ditendang terbuka. Dengan langkah sombong melangkah masuk. Di belakangnya diikuti 4 pengacara elit berjas rapi, serta duduk di kursi roda. Gu Xingchen dengan wajah muram. Lin Fan, kau benar-benar berani datang. Bai Susu berjalan ke hadapanku, menarik kursi dan duduk. Dia sama sekali tidak menyembunyikan pandangan meremehkan di matanya. Langsung mengeluarkan selembar cek dari tas Hermisnya, melemparkannya ke wajahku. Plak selembar kertas ringan menghantam pipiku, terpelanting ke atas meja. Tertulis jelas 5 juta. Tanda tangani perjanjian donor sukarela. 5 juta ini adalah milikmu Bai Susu. Menyilangkan tangan di dada, memandangku dari atas dengan sikap
tinggi hati. Ambil uangnya. Patu ikut aku masuk ruang operasi. 5 juta ini cukup untuk ayahmu yang cacat itu menghabiskan seumur hidup di desa. Salah seorang pengacara di samping segera melangkah maju, mendorong setumpuk dokumen tebal ke hadapanku, menyerahkan sebuah pulpen Montblanc. Tuan Lin, silakan tanda tangan. Asal sudah tanda tangan, ketidaksenangan sebelumnya kita hapuskan. Aku tidak melihat perjanjian itu. Pandanganku melampaui Bai Susu, berhenti pada Gu Xingchen di kursi roda. Tuan Gu, menurutmu apakah uang ini harus kuambil? Sudut mulutku mengangkat membentuk senyuman sinis yang mengejek. Bai Susu mengerutkan kening, menoleh memandang Gu Xingchen. Achen, jangan hiraukan orang gila ini. Tunggu dia tanda tangan. Penyakitmu bisa disembuhkan. Belum selesai bicara, Shua Gu Xingchen tiba-tiba seperti orang gila, menerjang ke meja rapat dari kursi rodanya, menyambar cek 5 juta itu, menyobeknya hingga hancur. Serpihan kertas putih berhamburan seperti salju. Seluruh ruangan sunyi senyap. Keempat pengacara saling pandang bingung, sama sekali tidak memahami situasi. Achen, apa yang kau lakukan? Bai Susu tiba-tiba berdiri. Wajahnya terkejut melihat kertas berserakan di lantai. Apa yang kau lakukan? Aku. Mata Gu Xingchen memerah, menunjuk hidung Bai Susu dan memaki dengan kasar. Perempuan jalang, sampai kapan kau mau menipuku? Kau ingin menjadikanku tameng. Kau ingin menjadikanku kambing hitammu. Bai Susu benar-benar linglung, membelalakan mata memandang pria yang sangat dicintainya ini. Chen, apa kau gila? Ini semua untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Itu untuk melindungi kalian. Keluarga Bai. Wajah Gu Xingchen berubah menyeringai, mengeluarkan pena perekam hitam dari saku. Jempol menekan tombol putar dengan keras. Direktur Li, bereskan dengan rapi. Ubah semua tanda tangan di dokumen menjadi nama Gu Xingchen. Kalau terjadi masalah, katakan itu dia yang menghubungi pasar gelap secara diam-diam. Keluarga Bai tidak tahu sama sekali. Suara dingin dan kejam Bai Susu secara instan bergema di ruang rapat yang luas. Ini adalah niat baik yang kukirim ke Gu Xingchen tadi malam. Bai Susu seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya kaku di tempat. Wajahnya langsung pucat seperti kertas. Tidak. Ini tidak benar. Chen, dengarkan penjelasanku. Ini palsu. Bai Susu panik dan menerjang, ingin merebut pena perekam. Pergi kau. Gu Xingchen menampar balik dengan keras di wajah Bai Susu. Tep. Suara tamparan jelas bergema di ruang rapat. Bai Susu terjatuh ke lantai terkena pukulan. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Perempuan beracun ini. Kau tidak hanya melakukan perdagangan manusia ilegal, tapi juga ingin membuatku menanggung kesalahan. Gu Xingchen menunjuk Bai Susu, berteriak histeris ke arah para pengacara. Kalian semua dengar. Dia yang memaksaku. Aku tidak tahu apa-apa. Dia yang menyuap Direktur Li dengan uang, membeli organ manusia hidup di pasar gelap. Bahkan mahasiswa yang mati sebelumnya. Juga dia yang menyuruh orang membuat kecelakaan mobil untuk membunuhnya. Bai Susu menutupi wajahnya. Rambutnya berantakan, sepenuhnya melepaskan topengnya. Dia seperti wanita pemarah bangkit dari tanah, menunjuk Gu Xingchen dan berteriak, Gu Xingchen, kamu adalah pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Tanpa keluarga Bai, kamu sudah mati di tempat tidur sakit yang buruk itu. Kamu pikir kamu sebersih apa? Kornea mata mahasiswa itu sekarang ada di matamu. Keduanya benar-benar berkonfrontasi di ruang rapat, saling membongkar aib seperti anjing menggigit anjing. Satu persatu transaksi keji yang mengerikan. Semua dibongkar oleh mereka sendiri. Empat pengacara elit ketakutan sampai gemetaran. Terus mundur, takut tertimpa malapetaka. Aku duduk di kursi, melihat dingin pasangan ini saling mencakar. Benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Sudah cukup berisik. Aku perlahan berdiri, bertepuk tangan. Suara tepukan yang jernih menghentikan caci maki mereka. Bai Susu dan Gu Xingchen berhenti bersamaan, menatapku dengan tajam. Lin Fen, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bai Susu menggeram dengan marah. Aku mengabaikannya. Mengambil remote control merah dari saku hoodie. Dalam pandangan ketakutan mereka, jempol menekan tombol dengan keras. Dinding kaca satu arah panorama di belakang ruang rapat seketika mengeluarkan suara ringan mesin berputar. Kaca yang awalnya memantulkan bayangan, dalam 1 detik berubah menjadi transparan sepenuhnya. Bai Susu dan Gu Xingchen berbalik dengan cepat. Ketika melihat pemandangan di luar, keduanya serentak menarik napas dalam. Kaki lemas, langsung terjatuh pingsan di lantai. Di luar dinding kaca, koridor lantai atas yang awalnya kosong, sekarang dipenuhi orang dengan padat. Puluhan orang bersenjata lengkap. Pasukan polisi bersenjata lengkap telah mengepung ruang rapat sepenuhnya. Lubang senjata hitam mengarah langsung ke dalam ruangan. Dan di belakang pasukan polisi, puluhan wartawan media mainstream kota Haicheng membawa kamera panjang dan pendek. Lampu kilat berkedip seperti hujan deras. Tak terhitung lensa siaran langsung, menyiarkan semua yang terjadi di ruang rapat secara real-time ke seluruh jaringan. Bagaimana rasanya dihukum secara publik? Aku berjalan ke depan dinding kaca, memandangi Bai Susu yang lunglai di lantai dari atas. Kau pikir ruang rapat ini adalah wilayah keluarga Bai? Sejak kalian melangkah masuk pintu ini, jutaan orang di seluruh jaringan menyaksikan pertunjukan kalian. Baru saja mereka saling membongkar aib. Bahan hitam yang diungkap telah menjadi bukti kuat yang tak terbantahkan. Brak! Pintu ruang rapat dibobol dengan paksa. Komandan pasukan polisi menggenggam pistol dan berlari masuk. Polisi! Jangan ada yang bergerak, tangan di kepala dan jongkok. Teriakan berwibawa yang memekakan telinga. Keempat pengacara langsung ketakutan.
jongkok di sudut sambil gemetaran. Gu Xingchen memutar mata. Serangan jantung, langsung pingsan. Hanya bayi susu. Dia sadar dari keterkejutannya. Perlahan bangkit, merapikan rambutnya yang acak-acakan. Menghadapi lubang senjata hitam. Dia malah tertawa dingin dengan gila. Tangkap aku. Bayi susu mengangkat dagunya. Sorot matanya masih arogan dan sewenang-wenang. Memancarkan kesombongan yang tak punya rasa takut. Kalian tahu siapa aku? Aku adalah putri sulung grup Bai. Dia menunjuk hidung komandan pasukan polisi. Apakah kepala kepolisianmu tidak menerima telepon dari ayahku? Siapa yang berani menyuruh kalian menangkapku? Tepat setelah ucapan itu, radio pinggang komandan pasukan polisi tiba-tiba mengeluarkan suara arus paksa yang menusuk. ZZZZZZZ. Pandangan semua orang langsung terfokus pada radio hitam itu. Bayi susu menyunggingkan senyum dingin yang puas. Dia mengangkat dagunya, seperti dinosaurus yang sombong. Dengar tidak? Pasti hubungan yang dicari ayahku sudah sampai. Dia mendekati komandan pasukan polisi dengan sepatu hak tinggi. Sikapnya arogan. Kalian mundur sekarang. Aku masih bisa berpura-pura tak terjadi apa-apa. Kalau tidak besok akan kuluruhkan seluruh timmu dengan tubuh terseret. Komandan polisi khusus tanpa ekspresi menekan tombol penerima walkie-talkie dengan keras. Perhatian semua unit. Ini adalah pusat komando gabungan operasi Fajar dari kantor provinsi. Yang keluar dari walkie-talkie sama sekali bukan perintah untuk membebaskan orang, melainkan suara pemberitahuan yang keras seperti besi, dengan daya tembus yang sangat kuat. Kelompok Bai terlibat dalam rantai industri hitam lintas negara. Bukti perdagangan organ tubuh ilegal sangat konkret. Target utama Bai Jiangwo berusaha melarikan diri ke luar negeri dengan pesawat pribadi. Ini telah ditangkap di tempat di landasan Bandara Internasional Haicheng. Tak mungkin lolos. Semua akun terlibat telah dibekukan secara menyeluruh. Data server inti seluruhnya disita. Semua grup di garis depan segera lakukan penangkapan menyeluruh. Jangan biarkan satupun yang lolos. Sunyi senyap. Seluruh ruang rapat tenggelam dalam kesunyian yang nyata. Hanya tersisa suara statis walkie-talkie yang berdesir. Senyum sinis di wajah bayi susu langsung kaku. Sikap sok berkuasa bagai kaca yang dihantam palu hancur berantakan. Tidak mungkin. Kedua kakinya lemas. Dengan suara gedebu, langsung roboh di lantai yang dingin. Riasan profesional high-end yang dirawat rapi penuh debu. Ayahku ditangkap. Keluarga bayi sangat berkuasa di Haicheng. Bibirnya bergumam. Menggelengkan kepala tak percaya. Riasan cantiknya hancur oleh keringat dingin dan air mata. Bercampur menjadi satu. Seperti badut yang lucu. Komandan polisi khusus mendengus dingin, mengeluarkan borgol mengilap. Bawa pergi. Dua polisi wanita, menerjang seperti serigala dan harimau, memelintir lengan bayi susu ke belakang. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Bayi susu meronta keras, seperti ikan sekara. Dia tiba-tiba menoleh, menatapku tak berkedip. Seperti meraih jerami terakhir penyelamat. Lin Fen. Dia bergegas merangkak ke arahku, memeluk pahaku. Bukankah kau menyukaiku? Dulu kau sangat mencintaiku. Asal kau mau menarik perkataanmu, bahwa semua bukti itu kau yang palsukan. Aku akan segera menikahimu. Aset keluarga Bai, separuhnya untukmu. Bahkan semuanya untukmu. Dia menangis dengan ingus dan air mata bercucuran, tanpa sedikit pun harga diri. Dari atas, aku memandangnya dengan tatapan merendahkan, mengangkat kaki, tanpa ampun menendang tangannya. Bayi susu, hentikan pertunjukanmu yang menjijikan ini. Nada suaraku tenang, tapi penuh dengan cibiran yang menusuk tulang. Sudah kukatakan, kalian pikir semua orang bisa diperjualbelikan semau kalian, seperti babi dan anjing? Kutunjuk lampu polisi yang berkedip di luar pintu. Kau menganggap nyawa manusia seperti rumput, memperlakukan orang miskin sebagai cawan kultur organ. Sekarang hukum yang akan mengajarkan kalian menjadi manusia. Polisi khusus menarik dengan kuat borgol dingin. Bunyi, klik, mengunci pergelangan tangan bayi susu. Dia menjerit putus asa yang menyayat hati. Dari sudut ruangan tiba-tiba terdengar suara kejang-kejang hebat. Gu Xingchen yang sebelumnya pingsan terbangun oleh keributan besar ini. Baru buka mata langsung mendengar kabar buruk tentang kehancuran keluarga Bai. Sudah tidak bisa diselamatkan. Ketakutan dan keputusasaan yang sangat langsung menghancurkan hatinya yang sudah compang-camping. Gu Xingchen memegang dadanya. Jatuh dari kursi roda ke lantai. Dia meringkuk seperti udang. Seluruh tubuhnya kejang-kejang tak terkendali. Wajahnya berubah dari pucat menjadi kebiruan, lalu membiru keunguan. Tolong aku. Dia mengulurkan tangannya yang kurus kering mencakar-cakar lantai. Kuku patah dan berdarah. Bola mata melotot. Menatap tajam dokter forensik yang berdiri di samping. Suntik aku adrenalin. Cepat. Dokter forensik memandangnya dingin. Tangan tetap di dalam saku. Tidak bergerak sama sekali. Tuan Gu, sekarang Anda adalah tersangka kasus kriminal berat. Translate_tag menurut peraturan. Tanpa peralatan pertolongan pertama lengkap dan konsultasi ahli, saya tidak berwenang memberikan perawatan invasif yang melanggar aturan untuk Anda. Suara dokter forensik terdengar mekanis dan dingin. Dan untuk gagal jantung stadium akhir seperti Anda, suntikan penyelamat jantung justru akan mempercepat pecahnya pembuluh darah. Gu Xingchen membelalakan matanya putus asa. Hak istimewa yang dibanggakannya. Keberlangsungan hidupnya yang diperoleh dengan mengorbankan nyawa orang lain. Pada saat ini benar-benar menjadi sia-sia. Lin Fen sudah mati dengan tragis. Dia mengeluarkan suara serak seperti pompa udara bocor dari tenggorokannya. Aku menyeringai dingin, melangkah maju, berjongkok di hadapannya. Apakah aku mati tragis atau tidak tahu. Tapi kamu sebentar lagi akan turun ke neraka untuk meminta maaf kepada orang-orang yang kamu bunuh. Mata Gu Xingchen tiba-tiba melotot. Tenggorokannya mengeluarkan suara mendekik aneh. Keempat anggota tubuhnya tiba-tiba kaku, lalu terjatuh lemas seperti gumpalan lumpur. Benar-benar tak bersuara. Laporan komandan.
Tersangka Gu Xingchen dikonfirmasi meninggal. Dokter forensik maju memeriksa arteri karotis. Berbalik melapor angkat bawa pergi. Langsung kirim ke kamar mayat. Komandan polisi khusus melambaikan tangan. Bai Susu melihat mayat Gu Xingchen benar-benar menjadi gila. Rambutnya aut-autan. Menangis dan tertawa mati. Semuanya mati. Keluarga Bai hancur. Dua polisi khusus mengangkatnya seperti menarik anjing mati keluar dari ruang rapat. Lampu kilat wartawan media menyala beruntun seperti siang hari. Nona Bai. Apakah grup Bai sudah lama melakukan bisnis haram seperti ini? Teriakan pertanyaan menghanyutkannya seperti tsunami. Aku berdiri di depan jendela kaca memandang mobil polisi di bawah. Batu besar yang menindih dada akhirnya benar-benar hancur. 2 minggu berikutnya, Hai Cheng mengalami gempa bumi besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah dan putri keluarga Bai masuk penjara. Rantai industri hitam dicabut sampai ke akarnya. Dan aku sebagai titik tembus inti kasus dihadirkan ke pusat komando oleh provinsi Kamrat Lin Fen. Kali ini berkat bukti inti yang Anda berikan. Kepala Biro Wang dari provinsi sendiri menuangkan secangkir teh dan menyodorkannya kepadaku. Teknisi kami sudah mencoba selama 3 hari. Tak ada petunjuk sama sekali. Begitu dipaksa dibobol, seluruh daftar pembeli yang tersisa akan hancur. Kepala Wang menatapku dengan sorot mata tajam. Kuangkat cangkir teh dan menyesapnya. Berikan aku satu komputer. 10 menit kemudian, belasan pakar keamanan siber terkemuka dari provinsi berkumpul di belakangku. Terkagum-kagum. Kedua tanganku bergerak sangat cepat di atas keyboard. Teknologi hacking yang terkumpul selama 10 tahun di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini dicurahkan tanpa sisakan. Melewati firewall dinamis, memasang troja pelacak balik, membekukan hitungan mundur penghancuran diri. Ku pencet tombol enter dengan keras. Di layar muncul 4 karakter besar. Pembobolan berhasil. Sungguh ajaib, seorang ahli senior gemetar karena terharu. Tuan Lin, teknologi Anda pasti masuk 3 besar di dalam negeri. Kepala Wang bahkan lebih bersemangat menggenggam tanganku. 3 hari kemudian, lampu kilat berfokus padaku di auditorium provinsi. Kepala Wang secara pribadi menyerahkan medali berat ke tanganku, mengingat kontribusi Kamrat Lin Fen. Diberikan penghargaan khusus uang keberanian sebesar RMB 5 juta, sekaligus secara resmi mengangkat Kamrat Lin Fen sebagai Kepala Penasihat Teknologi Keamanan Siber Provinsi. Tepuk tangan bergemuruh di bawah panggung. Ku terima medali dan surat penunjukan, memandangi mereka yang berseragam polisi dengan tekad baja di bawah. Terlahir kembali sekali, tak hanya menyelamatkan nyawa, juga menghancurkan mimpi buruk kehidupan sebelumnya dengan tangan sendiri. Waktu berlalu sangat cepat. 3 tahun kemudian, distrik CBD paling ramai di pusat kota Haicheng, sebuah gedung pencakar langit. Lantai paling atas, perusahaan teknologi keamanan siber Fansing. Beberapa karakter emas ini berkilau di bawah sinar matahari. Aku duduk di kantor direktur yang terang dan luas. Kaki bersilang, bertumpu di meja kayu mahoni. Tangan memegang kotak bakpao isi kepiting panas. Direktur Lin, ini lo terparuh kedua tahun ini. Sekretaris dengan setelan profesional yang lincah masuk, meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Sistem pertahanan Tianwang yang dikembangkan perusahaan kita. Translate_text. Telah menguasai 80% pangsa pasar domestik. Kapitalisasi pasar baru saja menembus batas 10 miliar. Aku mengangguk. Menggigit pangsit yang cantik. Kuah lezat meledak di dalam mulut. Mengerti. Beritahu Departemen R&D. Bonus bulan ini digandakan. Sekretaris tersenyum dan mundur keluar. Aku berdiri dan berjalan ke jendela kaca besar. Di luar jendela sinar matahari cerah. Keramaian kota Haicheng terlihat jelas. Keluarga Bai sudah menjadi debu sejarah. Bai Susu dipenjara karena gangguan jiwa. Dipindahkan ke rumah sakit jiwa untuk narapidana berat. Seumur hidup jangan harap bisa melihat dunia lagi. Dan aku dengan teknologi kehidupan sebelumnya dan kewarasan kehidupan sekarang, mendirikan kerajaan keamanan siber terkemuka di dalam negeri. Aku menelan gigitan terakhir pangsit. Merasa kenyang dan hangat di perut. Sudut mulut mengangkat senyum lega. Makan nasi lembut memang enak. Tapi mana ada yang lebih nikmat daripada kerajaan yang dibangun sendiri.